Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kalian diberikan selalu kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini Pak Guru sebelum akan memberikan materi kepada kalian, di mana Pak Guru mau kita berdoa terlebih dahulu. Sebaiknya KM untuk memimpin doa maju ke depan. Silakan, Mas Hadis. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Hadis. Terima kasih. Setelah kita membaca doa, di mana Pak Guru akan absen terlebih dahulu ya, anak-anak. Nah, di sini Pak Guru akan bacakan, yang dipanggil angkat tangannya. Jelas? Jelas. Adinda Diniati hadir. Ahmad Nasofian, Al Baihaqi, Anggita, Bintang Dimas, Sakit, Dava Samudra, Dea Oktaviana, Desita, Davin Azka, Dimas Rifki, Faiz Altaila, Sakit, Faris Pratama, izin, Gari Kasparov, Gania Putri, Hadi Satya, Jonathan Gustaf, Lulu Mansurotul, Maslan Razabi, izin, Muhammad Khairul, Muhammad Adli, izin, Muhammad Alvino, Muhammad Dwi Andika, Muhammad Raka, sakit, Naswa Nur Safa, Putri Ayu, Putri Jayasti, Raisya Fakri, Rama Ardiansyah, Rehan Ardila, Riki Eka Putra, Seren Safitri, sakit, Talita hadir, Tiara Putri, Umi Holifatul, Widuri hadir. Sudah semua. Berarti hari ini ada yang banyak tidak hadir. Semoga teman kalian diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, Pak Guru akan mengecek kesiapan di mana belajar kalian. Pak Guru akan mau ngecek untuk penggunaan kelengkapan seragamnya. Coba silakan berdiri dulu, apakah sudah rapi? Oke. Kemudian setelah dilihat sudah rapi, apakah dalam ruangan kita ini untuk belajar adakah sampah di bawah meja atau kursi kalian? Oke, siap. Tiada, berarti kalian sudah siap untuk kita menerima pelajaran pada hari ini. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan yel-yel terlebih dahulu. Silakan Mas maju ke depan untuk kita akan yel-yel. Gak usah buru-buru ya, suruh berdiri dulu. Berdiri dulu. Silakan teman-teman berdiri dahulu. Semangat
pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? SMK Guru. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Sehat, sejahtera. SMK. Bisa. SMK. Sehat. Banten. Luar biasa. Banten. Luar biasa. SMK Negeri 1 Cilegon Digital. Disiplin. Oke, terima kasih semuanya. Boleh silakan duduk. Nah, sekarang kita akan untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya terlebih dahulu. Mari mas-mas mbaknya silakan berdiri. Kita bisa kan nyanyikan lagu Indonesia Raya? Sudah siap? Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, jadi kita telah menyanyikan lagu kebangsaan, artinya kita berkebinekaan, tetap menjaga keutuhan kita NKRI. Oke, kita hari ini akan ice breaking, di mana ice breakingnya untuk nomor 1 sampai nomor 30. Untuk kelipatan 3, kalian mengucapkan dor. Paham? Oke. Nah, oke. Sekarang kita mulai. 1, 2, dor, 4, 5, dor, 7, 8, dor, 10, 11, dor, 13, 14, dor, 16, 17, dor, 19, 20, dor, 22, 3, dor. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah simak, fokus dalam hal kesiapan untuk belajar pada hari ini. Oke, ready? Ready. Nah, sekarang sebelum Pak Guru
untuk memberikan materi, Pak Guru ingin mau buat pemantik soal dulu supaya buat mancing apakah di awal ini pengenalan tentang bahan alat atau nama lainnya hand tool dan alat kerja dari kelistrikan. Ada yang tahu dari alat-alat bahan tangan apa saja? Silakan Mbak Putri. Yang saya tahu ada gergaji, pahat, pipit, obeng, bor, sama kunci. Oke, benar sekali. Nah, sekarang ada yang tahu apa saja alat-alat dari namanya kelistrikan? Saya Pak. Boleh, Mas Adi, silakan. Di sini saya akan menyebutkan dua, yaitu ada multimeter. Multimeter adalah alat pengukur tegangan, arus, dan hambatan listrik. Oke. Bor listrik. Bor listrik adalah suatu alat perkakas pertukangan yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama bor listrik. Oke, sangat jelas sekali dan sangat lengkap sekali. Oke. Nah, berarti kita sudah akan dimana tahu tentang alat tangan itu sendiri ya. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan. Jadi materi hari ini adalah alat tangan dan alat kerja dari suatu kelistrikan ya. Nah, jadi alat tangan ketenaga listrikan di mana merupakan suatu peralatan pemula yang sering dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan atau kita sering pakai ya. Alat tangan dan peralatan kelistrikan adalah suatu komponen penting dalam pekerjaan teknik ketenaga listrikan. Memahami fungsi dan penggunaan alat ini sangat untuk mencapai namanya keamanan dan keefisiensi saat melakukan instalasi dan perbaikan sistem kelistrikan, di mana pelajari berbagai jenis alat dan cara nanti penggunaan sampai meningkatkan keterampilan buat Mas dan Mbaknya ya. Itu dari penjelasan awal materi ini. Nah, kita simak di sini ada suatu beberapa buah detik dari video mengenai penggunaan dari alat kerja listrik yang salah fata penggunaannya. Nah, kira-kira ada tahu itu pakai alat apa? Mesin gergaji. Nah, di mana orang ini ya, Pak Guru putar lagi. Ada yang tahu kesalahannya di mana? Nah, pada posisi kedudukan si gergaji mesinnya ini, dia salah meletakkannya, dia salah menaruhnya. Coba perhatikan baik-baik, ya kan? Nah, sehingga pada mesin gergaji itu namanya kan goncangannya atau gerakannya kan sangat kencang, putarannya kan. Nah, mengakibatkan alat itu terpentalah sehingga mengenai atau mencederai si orang korban itu sendiri ya. Nah, bisa-bisa tangan kalian ya putus ya. Itu makanya jadi kita harus benar-benar memperhatikan dalam hal penggunaan alat kerja kelistrikannya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada cuplikan lagi mengenai suatu materi berupa perkakas, yang dimana tadi pada awal pematik pertanyaan Pak Guru ajukan itu
Inilah materinya. Silakan diperhatikan. Ini mengenai bahaya dari perkakas tangan. Jadi kita gunakan alat pelindung diri. Oke, nah tadi berupa suatu cuplikan di mana tentang penggunaan perkakas itu sendiri. Coba silakan sedikit saja ceritakan dari video sedikit tadi itu. Silakan, boleh berdiri, mbaknya atau masnya menceritakan dari video tadi. Gak apa-apa, singkat aja. Silakan. Boleh? Silakan. Gak apa-apa, sedikit aja. Jadi di video tersebut terdapat beberapa penggunaan perkakas baik yang berputar maupun yang manual, itu orang sendiri. Terus di dunia industri penggunaan perkakas itu lebih sering menggunakan yang lebih besar. Oh, siap. Itu dibutuhkan APD atau safety ya. lebih aman. Dan mengurangi risiko cedera. Siap. Makasih. Silakan duduk. Beri tepuk tangan. Benar sekali. Dalam hal dari cuplikan tadi, di mana intinya dalam penggunaan suatu perkakas, kita harus perhatikan terlebih dahulu apakah benda itu sendiri masih layak baik atau tidak. Kalau sedianya tidak baik, janganlah kita gunakan, ya.
Kemudian harus pada diri kita juga menggunakan namanya pakai APD, alat pelindung diri, bisa sarung tangan ya, dari menghindari namanya arus listrik ya, entah bisa pakai topi atau kacamata yang buat las juga ya. Itu merupakan cuplikan yang tadi sudah disampaikan intisari dari Masnya. Sekarang Pak Gesang akan melanjutkan kembali. Nah, jadi materinya di mana pengenalan dari hand tool itu sendiri. Nah, di sini ada berupa tang. Tang bahasa Inggrisnya adalah pliers tips ya. Ada apa saja sih tang itu? Di mana ada kombinasi, ada tang potong, tang lancip, tang rivet. Nah, pada fungsi masing-masing ini di mana berbeda-beda kegunaannya. Untuk tang kombinasi itu sendiri ya, dia untuk memotong, bisa membengkokkan, atau dia bisa sebagai benda kerja untuk memutar baut, mur atau skrup ya. Ini dipakai untuk tang kombinasi. Sedangkan tang potong, nah tang potong ini dia memiliki rahang sangat tajam pada ujungnya yang berfungsi untuk memotong tali, nah atau kawat atau kabel-kabel ya yang kecil. Tang ini hampir sama fungsinya dengan tang kombinasi. Dia hampir mirip dari tang kombinasi ini. Cuman dia cakupannya nggak begitu luas, hanya kecil ya, nggak bisa besar. Terus yang selanjutnya tang lancip atau tang cucut, yang dikenal tang cucut. Di sini bentuknya panjang tapi dia lancip, berfungsinya sebagai untuk menjepit atau mengelupas kawat ya, kabel. Selain itu juga tang cucut bisa membuka tutupan pada benda-benda kerja yang terhalang oleh sulit yang dijangkau ya, terhalang benda yang sulit dijangkau. Kemudian ada berikutnya berupa tang rivet. Nah, tang rivet ini yang berfungsi untuk menancapkan atau menambatkan suatu paku ya, dari keling rivet pada dua benda yang ingin disatukan. Jadi khusus ini bisa disatukan bendanya. Nah, untuk seperti pada pembukaan lemari atau rak pada buku ya. Kemudian khususnya yang terbuat dari namanya atau stainless ya, benda-benda stainless. Nah, ini merupakan contoh berbagai dari tipe suatu tang. Kemudian Pak Guru lanjutkan di mana mengenai suatu obeng. Obeng juga sama, berbagai banyak fungsi jenisnya. Nah, di sini ada obeng datar, di mana obeng datar ini untuk mengencangkan atau melepas skrup. Coba ada yang tahu ada obeng apa sih yang kalian pernah lihat atau sering kalian gunakan? Min plus satu lagi ada tespen ya, itu merupakan suatu jenis obeng juga ya. Kemudian di sini obeng pilihan dirancang untuk skrup dengan kepala berbentuk silang. Nah, jadi dia bentuknya silang buat paku yang bisa skrupnya bisa plus juga ya, bisa menggunakan obeng Phillips ini. Atau ada lain obeng isolasi. Nah, ini yang dinamakan tespen. Dia tespen ini dalamnya ada berupa cahaya LED, di mana fungsinya kalau ujungnya dari obeng ini kita sentuh atau diletakkan di area yang mengandung listrik, dia positif listrik pasti akan nyala lampunya ya. Tuh, ini merupakan obeng dari
listrik, namanya tespen ya. Selanjutnya obeng toks. Nah, obeng toks ini dimana untuk skrup dengan bentuk kepala 6 sudut, dia lebih besar. Dia bukan yang kecil tapi yang ukuran besar ya. Tuh, itu namanya obeng toks. Jelas? Bisa dilanjutkan? Oke. Sekarang lanjutkan, kita kenal kunci-kunci. Nah, di sini ada berbagai macam kunci jenisnya. Yang pertama adalah kunci Inggris. Nah, kunci Inggris ini untuk melepas atau mengencangkan baut dan mur ketika tidak ada kunci yang pas sesuai pada paku tersebut atau baut tersebut. Nah, kunci ini dapat disesuaikan dengan ukuran baut umur yang ada. Nah, ada ukurannya dari ukuran terkecil kan, misalkan 6, 7, 8 sampai ukuran terbesar. Jadi buat mempaskan pada bautnya atau murnya ya. Tuh. Kemudian kunci pas. Nah, kunci pas ini sebuah kunci yang memiliki bentuk setengah segi 6. Ukuran besaran sudut ataupun diameter ujungnya bervariasi, mulai dari ukuran 6 mm sampai 36 mm ya, itu. Dan ada juga kunci yang berbentuk L. Nah, kunci L ini untuk mengencangkan ataupun mengendorkan suatu baut yang berbentuk bulat tapi memiliki lubang segi 6, dia heksagonal pada bagian dalamnya. Jadi bentuk L ini biasanya ada suatu benda-benda yang sulit terjangkau oleh tangan kita kan. Nah, makanya bisa digunakan oleh kunci L ini ya, supaya biar pas dengan posisi mau baut atau mur yang akan mau kita buka atau kita kendorkan ya. Tuh, lanjut ya. Kemudian palu juga ada berbagai macam jenisnya. Di sini ada namanya palu balpen. Nah, palu balpen ini dia digunakan untuk membentuk dan memukul logam. Jadi dia khusus buat yang benda keras-keras ya, besi, bentuk logam-logam. Jadi biar mudah bisa dihancurkan. Kemudian ada palu cakar. Palu cakar ini ideal untuk menarik paku dan mengangkat benda. Jadi ada buat memukul juga, di mana di sisi lainnya bisa untuk kita mencabut atau menyongkel paku yang sudah tertanam ya. Tuh, itu paku cakar namanya. Kemudian ada juga dari palu dari sledge. Palu sledge itu sendiri digunakan untuk pekerjaan berat dan memukul yang sangat keras ya. Jadi ini lebih keras dibandingkan daripada palu balpen ya. Batu-batu, biasanya batu-batu yang keras itu menggunakan palu sledge ya. Tuh, bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah kikir. Nah, kikir di sini adalah sebuah alat dari perkakas tangan yang berfungsi untuk menghaluskan, mengikis serta meratakan benda kerja. Kikir sendiri memiliki banyak jenis dengan kegunaan yang sangat berbeda-beda. Contohnya kikir plat, yang dimana digunakan untuk mengikir bidang rata. Kikir pilar berfungsi untuk bidang yang berukuran besar. Sedangkan kikir segi 4 berguna untuk mengikir penampang berbentuk persegi dan lubang segi 4.
kikir segitiga yang difungsikan untuk lubang segitiga dan lainnya. Ya, itu merupakan dari tipe-tipe jenis pada kikir. Ya, tuh. Selanjutnya mengenai pahat tangan. Nah, barang ini hampir sama dengan kikir, ya. Cuman pahat, di mana pahat tangan untuk namanya menyayal sekaligus memahat. Nah, memahat ini bisa memahat berupa kayu, bisa berbatuan, ya, pakai namanya pahat tangan ini. Nah, apa saja sih pahat yang terdiri dari jenis bentuknya dan kegunaannya? Nah, di sini ada pahat plat yang berfungsi untuk mengikis, ya, ini yang bentuk plat. Dia bidangnya cembung, kemudian memotong baut, lalu meratakan namanya bidang pada yang kalian akan mau dibentuk buatnya. Lalu ada pahat alur atau silang yang berfungsi untuk membuat alur minyak. Nah, dan alur sempit. Ada lagi pahat dam yang dimana fungsinya untuk memperbaiki pengeboran, membuat alur dan lain sebagainya. Ya, itu merupakan suatu dari alat perkakas pada pahat tangan. Nah, gergaji tangan ini berfungsi memotong sebuah benda. Di setiap sisi gergaji terdapat gigi pemotong, ya. Di sini berupa gigi pemotongnya, ya, yang bergerigi dan dikeraskan. Daun gergajinya tangan, nih, ini pegangannya. Maksudnya daun gergaji tangannya ini pegangannya, dia sendiri terbuat dari baja. Jadi bukan terbuat namanya benda kayu, ya. Tuh. Kemudian sekaligus sebagai baja tungsten. Jadi dia itu sangat kokoh. Jadi gak mudah, kalau kayu kan mudah lapuk, ya, mudah cepat rusak kondisinya. Makanya dia menggunakan baja tungsten supaya lebih awet digunakan kalian, dan juga tidak namanya karetan. Namanya besi kan mudah karetan kan. Tuh. Kemudian ada beberapa jenis gergaji seperti gergaji kayu dan gergaji besi. Nah, itu tipe pada gergaji tangan, ya, bukan gergaji mesin. Tuh. Selanjutnya di mana mengenai penggaris. Nah, penggaris ini itu juga sangat diperlukan, di mana untuk suatu pengukur alat bantu gambar, ya. Kalau tidak adanya penggaris ini, kita mau ngukur entah panjangnya atau lebarnya berapa tanpa alat penggaris, apakah bisa? Gak bisa kan? Pasti biar pas posisinya mau akan kita potong, jadi kita gunakan alat penggaris ini, ya. Tuh, ini merupakan dia berbidang datar dengan dimensi yang standar atau kecil, ya. Selanjutnya berupa meteran. Nah, dalam bidang kelistrikan juga sangat dibutuhkan berupa meteran ini. Meteran secara umum berfungsi sebagai alat ukur, ya, dimana untuk mengukur jarak atau panjang, ya. Meteran juga berguna untuk mengukur suatu sudut. Jadi kita bisa menentukan sudut itu pada tembok dengan menggunakan meteran ini, ya. Sudut siku-siku dan juga dapat dipakai untuk membuat lingkaran. Pada ujung pita dilengkapi dengan pengait dan diberi namanya magnet agar lebih mudah ketika sedang melakukan kita pengukuran. Dan pita tidak lepas ketika
kita sedang mengukur, ya. Jadi supaya tidak meleset hitungan kita, makanya dibantulah dengan meteran ini, ya. Tuh. Selanjutnya jangka sorong. Pernah melihat jangka sorong? Belum. Nah, tuh. Biasa di mekatronika juga nanti ada untuk namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur panjang benda, diameter benda, kedalaman benda, dan ketebalan suatu benda itu sendiri. Ya, di sini ada berupa satuannya, hitungannya, tinggal kita tentuin ini bisa digeser. Ya, kalau mau geser ke kanan berapa sentimeter besarnya, atau kalau ke kiri berarti untuk lebih kecil hitungannya, ya. Nah, jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm, hitungannya mili bukan senti, ya. Terdiri dari dua bagian, ada bagian diam dan bagian bergerak. Jadi maksudnya bagian diam itu dimana di sini dia diam, yang satunya bisa bergerak. Tuh, ya, buat ngunci dia. Kemudian pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada kalian. Nah, di sini kalian dan ketelitian. Jadi membutuhkan ketelitian dalam hal penglihatan kita, apakah benar sesuai ukuran milimeternya yang akan kita ukur. Kesalahan sedikit nggak apa-apa, asal jangan lebih dari 0, hitungannya 0,5 sekian. Ya, itu kalau dalam satuan untuk kelistrikan, mau mekatronika juga sama, tidak boleh lebih. Ya, nah kemudian sudah pembacaan. Sebagian keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan display digital. Ada yang baru, ini manual. Jadi jangka sorong ini kalau kita mau ukur itu ada hitungan digitalnya sendiri, sudah keluar otomatis, misalkan 5 mm atau 7 mm itu keluar sendiri, ya, tanpa harus melihat dengan pakai mata kita. Cuman namanya digital pasti juga memiliki ada kesalahan toleransi ukurnya, cuman nggak terlalu besar juga, ya, masih dibantu dengan pengamatan oleh mata kita sendiri, ya. Nah, di sini ada tingkatannya 0,005 cm untuk jangka sorong, di bawah berupa 30 cm, dan 0,01 cm untuk yang di atas 30 cm, ya. Sekarang lanjutkan water pass. Water pass di mana sebagai alat ukur yang dipakai untuk menentukan posisi sejajar dari suatu benda dengan bagian yang lainnya. Jadi ini fungsinya kalau kita membuat suatu bangunan, kita harus mempaskan apakah sudah sesuai tingkatannya, lurusnya, atau apakah masih ya berbelok gitu. Nah, inilah untuk sebagai pengukurannya, ya. Nah, dalam keadaan vertikal ataupun horizontal, alat ini dilengkapi dengan air di dalamnya untuk mengukur kesejajaran. Jadi kalau miring sedikit nih, posisinya nggak rata, ya, kita letakkan di meja misalkan nih, atau di tembok, dia airnya misalkan nggak rata, pasti akan bergerak, akan berubah, misalkan pindah entah agak geser ke kiri atau ke kanan, ya. Itu biasanya digunakan untuk gedung-gedung atau bangunan, ya. Tuh, itu namanya water pass. Sekarang mengenai alat kerja dari ukur ketenaga listrikan. Nah, di sini ada apa saja? Di sini ada multimeter. Nah, multimeter pasti kakak dan mbak-mbaknya sudah pernah lihat.
Udah pernah praktek menggunakan multimeter? Nah, multimeter ini dia untuk namanya mengukur suatu tegangan, voltage atau current berupa arus. Satuannya ampere. Kalau voltage volt, dan resistan tegangan ya, ohm, hambatan ya. Tuh. Kemudian ada namanya ammeter. Ammeter ini dimana pengukur arus listrik dalam rangkaian, bentuknya seperti itu ya. Kemudian voltmeter. Nah, beda ya multimeter. Ini juga ada multimeter yang manual, ada yang digital juga kan? Ya, ada banyak bentuknya juga. Kemudian voltmeter, ini bentuknya. Sedangkan ohmmeter juga harus sama. Tuh, ya. Itu merupakan dari alat kerja ukur dalam kelistrikan. Nah, yang berikutnya berupa alat kerja kelistrikan selanjutnya adalah bor. Nah, nanti yang akan kita lakukan praktek dari bor itu sendiri, di mana cara kita untuk melubangi atau menyekrup pakai menggunakan alat kerja ini, ya. Nah, di sini ada berbagai macam jenis tipe dari bornya. Yang pertama bor listrik. Nah, bor listrik ini sendiri, mesin bor listrik merupakan jenis bor tangan yang banyak dipakai untuk mengaplikasikan DIY. Nah, apa itu DIY? DIY itu adalah do it yourself. Ya, do it yourself. Nah, do it yourself ini dikarenakan jenis mesin bor ini memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga mudah digunakan. Bor tangan biasanya digunakan untuk mengebor besi maupun kayu. Bor ini nggak bisa pakai untuk buat dinding atau tembok, ya. Dia nggak akan kuat, dia nggak tahan, ya. Hanya sebatas dia besi ataupun medianya kayu. Sedangkan bor beton. Nah, bor beton di sini merupakan pada dasarnya sama dengan mesin bor tangan, tetapi hanya saja jenis bor ini memiliki dua pengaturan, yang dimana satu modelnya terdapat pukulan impact drill untuk digunakan yang mengebor media benda yang keras seperti tembok atau beton. Nah, ini bisa beton, bisa baja juga, karena kekuatannya sangat penuh, daya putarnya juga sangat kuat, makanya dipakailah bor seperti ini, ya. Tuh. Lalu ada sekarang yang modelnya pakai model pakai baterai yang bisa dicas, ya. Nah, bor baterai ini, mesin bor baterai adalah bor cordless, namanya bahasanya cordless atau mesin bor tanpa kabel. Nah, jadi mudah sekali alat ini kita bawa, tidak kesulitan untuk mencari apabila kita di tempat yang susah ada aliran listrik. Pakai baterai dia sudah bisa. Cuman kendalanya kalau pada bor cordless ini, ya, ada keterbatasan. Namanya pakai baterai, pasti Anda mempunyai kelemahannya. Kalau baterai sudah habis, ya susah digunakan. Makanya apalagi kalau yang nggak ada listriknya mau dicas lagi susah, ya kan. Terus medianya juga nggak bisa yang terlalu keras, medianya nggak bisa yang terlalu padat. Dia masih media yang lunak, masih seperti kayu, bambu, atau enggak plat baja, ya. Kalau yang beton-beton dia tidak kuat. Tuh, itu dari bor cordless, ya. Paham? Nah, sekarang terakhir penjelasan materinya, di mana alat kerja kelistrikan di sini ada pemotong kabel. Fungsinya dia memotong kabel-kabel yang
namanya tembaga ya, besar. Terus pipa listrik, dia pelindung kabel yang biasanya tertanam atau tertancap di sudut-sudut dinding ya, tuh. Kemudian ada isolasi kabel nih listrik, itu juga ada, dia fungsinya untuk menyambung atau kabel dengan aman supaya kabel yang terlepas itu tidak mengenai atau tersentuh oleh badan kita. Makanya supaya penghantarnya arusnya tidak ada, pakailah namanya isolasi kabel itu ya. Sudah jelas? Oke, hari ini kita praktekkan bagaimana kita melakukan dalam hal untuk kalian membuat cara yang benar menyekrup pada baja ringan ya. Nah, Pak Guru akan bagikan LKPD-nya ya. Terima kasih. Ya. Silakan. Nah, di LKPD itu ada instruksinya, di mana kalian ada 2 alamat untuk melihat dari penggunaan suatu bor ya. Kalian lihat dulu di HP-nya, bawa. Oke, nanti setelah dilihat kalian bisa ambil peralatan bornya di sini ya. Masing-masing dalam satu kelompok, 1 ambil saja bor, silakan ya. Keluarkan dulu HP-nya, silakan. Kalau bawa HP-nya.
Boleh setiap ketua kelompoknya ambil alat bornya masing-masing. Nah, silakan ambil. Nah, mbaknya silakan. Nah, terserah, silakan. Nah, Saya ambil langsung satu. iya satu sih. Nah, silakan mau ambil yang mana, bebas. Boleh, silakan. Boleh. Nah, kalian sudah mengambil dalam tiap kelompoknya dari suatu alat bor, ya. Nah, yang Pak Guru pegang saat ini, inilah bor listrik yang digunakan tenaganya di mana sangat kencang, putarannya sangat tinggi, dan bisa menggunakan media untuk suatu baja atau tembok yang tebal, ya. Ini merupakan bor yang namanya impact drill, ya. Nih, tekanannya kuat, ya, dorongannya sangat kuat. Tuh. Kemudian kalau ini yang tadi cordless, ya kan, yang menggunakan baterai, yang bisa dibawa kemana saja, mudah diaplikasikan. Cuman bedanya, kelemahannya kalau medianya nggak bisa yang kuat atau yang keras, ya. Tuh, sejenis yang lainnya sama, bisa buat stainless atau benda yang lainnya, ya. Tuh. Sudah dipelajarin? Pak Guru kasih waktu 25 menit cukup? Boleh, silakan. Mau nanya silakan. Ya, benar. Siap, nggak apa-apa. Tulis. Kalau yang tadi tulis saja. Masukin ya. Masukin. Caranya apa caranya? Oh ya udah, siap, bentar. Iya. Dilihat dulu dalam cuplikan videonya, nanti baru kita buat memperagakan prakteknya. Awas, takunya jangan hilang ya, nanti masing-masing biar dapat. Soalnya nyarinya susah kemarin. Nah, ya, boleh. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Oh, ini alatnya tuh, start. Nah, emang ini agak susah. Tuh. Coba. Terima kasih, Bang. Ya. Cara megang bor juga harus diperhatikan. Karena Pak, ini kan daya tekanannya sangat kuat sekali ya. Nah, kalau megangnya salah, pasti dia juga akan fatal pada tangan kita, ya. Nah, jadi posisi tangannya bentuknya seperti begini, ya. Ini kan leher ini. Nah, jadi ini harus mengunci pegangan ini, ya. Dan ini kan ada tombol pistolnya ya. Nah, dua di sini. Jadi biar pada saat kita mau ngebor benda yang sangat keras, ini bor ini jangan sampai terlepas oleh tangan kita. Makanya cara megangnya begini, ya. Tuh, ya, gini, ya, gini, ya. Nah, ini, ya. Tuh, ada tekniknya makanya.
Jadi biar ini tuh bor alatnya tidak mudah terlepas oleh tangan kita. Walaupun benda yang sangat keras mau kita paku atau kita mur, tapi dia nggak mudah lepas ya. Tuh pegangannya. Pak, Ya, ini mata bornya cuma satu. nanti bisa yang pakai. Ini Pak Guru kasih. Ini masing-masing satu lagi ya. Nah, nih. Oh. Nih, ya, tuh. Ya. Nih. Nih, ya nanti buat ngobrol. Nah, ini kepalanya, kepala dari bor, di mana untuk memasukkan suatu bisa baut ya, atau anak dari ininya bisa mata bornya yang sudah ada nggak ada ya, udah tuh ya. Nah, nggak usah, langsung aja jawabannya, itu aja. Jadi biar langsung. Nah, ayo boleh. Aduh. Kita main kayu aja gitu. Ada nanti pakai baja ringan. Tuh, plat baja ya. Nih, nanti kita akan mempraktekkan ini baja ringan ya, dari kanal C ya, bukan holo ya, bukan holo, dari kanal C. Nah, ini nanti akan dipraktekkan satu persatu ya. Tuh. Apakah sudah disimak videonya dari dua video tersebut? Nah, sekarang kalian jawab dari LKPD tersebut yang nomor 2 ya. Tuh. Kalau Cordless ini sering mudah namanya apa, baterainya kan boros. Tuh, boros. Nah, dengerin dulu. Masuk nggak? Kalau mau ditanyain silakan, nggak apa-apa. Oke, Pak. Waktu kita masih cukup ya. Kenapa? Oh, ini kalau untuk buat misalkan tembok atau baja yang sangat kuat, baru kita pakai ini bantuannya. Tapi kalau hanya kayu, medianya misalkan yang lunak, nggak usah. Ini hanya bantuan buat megangnya aja. Gitu. Ya, gitu aja ya. Tuh. Silakan. Udah? Udah. Coba yang itu. Nah, ya. Tunggu. Ini baut apa Pak? Warnanya biru. Ya, itu namanya baut buat baja ringan atap. Jadi atap biasanya itu yang digunakan.
Nah, bukan tiranium. Ya. Jadi kalian bisa masukkan anak buahnya dulu nih, anak buah bornya kita masukkan ya. Lalu kita mengencangkan. Di sini ada kunci buat mengencangkan ya, anak kuncinya, supaya biar kepala bor ini menekan, supaya tidak dia mudah namanya kalau kita pakai atau kita gunakan dia tidak lepas atau dia tidak terpental ya. Nah, kalau udah sangat kuat, baru kita sudah siap mengaplikasikan ke medianya. Ya, tuh. Contoh, ini harus dihidupin dulu. Kok ada lagi nggak colokannya? Ada ya, sini Pak Guda. Itu. Enggak, siap. Nah, biar temennya kebagian. Oh, ini mah pakai itu ya. Sabar lagi colokin kabel. Nah, setelah namanya ini terpasang ya, terpasang, kita cek kembali apakah udah sangat mengunci kuat-kuat, apakah belum. Kita pakai anak kuncinya ini, kita ke sebelah kanan. Kalau udah sampai dorong kanan udah enggak ini, berarti sudah kuat ya, enggak goyang-goyang berarti sudah kuat. Lalu kita tancapkan ke alat listriknya ya. Setelah itu di mana ini medianya baja ringan ya, tapi ini berupa kanal C ya, yang masih tipis dia, bukan holo ya. Nah, kita tes. Kalau mau dites harus pakai ada alasnya, jangan sampai transparan tidak ada alas. Mau bisa kayu ya, supaya dia biar aman dalam pekerjaannya. Contoh di mana Pak Guru akan mau ngelas apa mau ngebor ya. Kita pegang dulu medianya. Nah, setelah itu kalian kalau sudah benar-benar tepat, kita mulai tuh ya. Tapi jangan dipencet terus. Kenapa? Biar kalau dipencet terus nantinya akan lepas ininya, meleset. Ya, medianya akan leset, akan berpindah. Ya, harus pelan-pelan, nggak boleh dipencet sekaligus. Nggak boleh gini. Ya. Ya. Harus cari posisi dulu yang pas ya. Buat kita mencari menitiknya nih di sini misalkan ya, titiknya di sini biar nggak lepas ya. Tuh, sambil ditekan. Nah, pokoknya sambil kuat pegangannya ya. Tuh. Nanti kalian biar mudah pakai ini langsung biar tertancap ke namanya baja ringan ini ya. Tuh, baja ringan. Oke, ini kita kendorkan dulu. Puter kendorinya, anak kuncinya ke sebelah kiri. Tuh, ya, ini anak kuncinya. Kali ini anak bautnya. Tuh, ya, tuh. Cuman tinggal muter-muterin aja. Biar aman dicabut. Iya, kalau cordless modelnya ada lampu. Ada lampu. Ada lampu. Bisa kuncinya? Bisa masuk itu? Bisa? Ya. Oh, kegedean. Nah, ini cari yang jangan gede ini loh. Bisa masuk nggak?
Kecilin. Oh. Iya kayak waktu kalau ini pakai apa baterai? Itu baterai cordless. Yang dicas apa? Dicas baterainya ini dicopot. Kita dorong ke belakang, baru itu yang dicopot. Oh. Modelnya. Oh. Oh. Masih kendor? Kencengin. Es krim. Sekarang coba. Ini udah kencang. Udah kencang. Nah. Pegang yang kuat, ini juga tekan ya. Nah. Tekan. Apa? Nah, biar belajar ya. Terus apa? Nah, terus nggak apa-apa sambil latihan. Nah, cuma masuk. Nah, masuk. Ya. Terus mau masuk ya. Nih, sayangnya nih. Silakan, coba. Oh, nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala. Coba. Udah dicolokin? Nah. Ini buat apa Pak yang miluin Pak? Ini Es potong. bukan es potong. Untuk buat gerinda. Yang alat benar menghaluskan benda-benda yang kasar jadi halus. Ini buat mengamplas, artinya buat mengamplas. Itu pasang bisa. Jadinya kayak es krim. Tapi kok kayak nggak kenceng Pak? Ini kan harus diputer dulu nih. Nah, ini. Nah. Tuh, gitu ya. Tetap atas kayak es krim. Ya. Nah, kuncinya pakai anak kuncinya tadi. Nah, mana anak kuncinya? Coba. Ada kan anak kuncinya di situ? Ada. Anak kuncinya. Nggak ada. Nih, silakan. Yang mana ini Pak? Ya, ini. Nah, masuk. Nih lubangnya ya, bener nih. Nah, terus. Udah masuk? Ya kan, tuh. Oke, siap. Udah jadi satu. Nah, terus puter. Udah kenceng belum? Coba. Belum. Belum. Gak usah serem, nggak apa-apa kan belum duit. Oh, kirain serem. Ininya kegiling, kegiling. Apa? Nggak mau masuk. Nih, bentar ya. Nih, ini kan udah dimasukin kan? Nih, ini. Nah, oke, tuh. Dinaikin, jangan dimasukin ke dalam. Ya, agak dianggangin. Jadi otomatis dia baru kita kunci. Iya. Nah, tuh. Sudah bisa? Ya. Terus harus sabar, Man. Terus. Nah, harus kita dorong juga. Nah. Tuh. Enggak. Enggak apa-apa, Man. Berarti di situ nggak ada listriknya ya? Nggak ada listriknya. Hah? Udah kenceng kan? Nah, nanti tinggal ada alat yang benda-benda kasar kita haluskan pakai ini. Hah? Boleh dilepas ini. Apanya? Oh, boleh. Apa?
Nah, medianya Kan keras dia. ini aja ngebor palu aja tadi apa sekrup. Nah, sekrup. Tuh ya. Ini kan kecil Pak. Sekrup. Kena tangan. Enggak. Kan tadi caranya mengerasin. Tadi kan udah diajarin. Mau coba. Ya, itu. Coba nih. Seru. Tapi ini Nah. miring, Pak. Mana? Enggak miring, enggak aman. Enggak aman. Enggak aman. Mau coba colok dia. Ini colokannya ada enggak? Nih, atau enggak coba ini nih. Saya tuh, cabut. Coba ini nih. Nih. Kayak gimana? Coba. Nah, enggak, Hey, Pegangnya yang bener dulu. Nah, cara megangnya. Naikin ke atas ini. Nah. Duanya ini megangin ke sini ya. Oke, coba. awas, Lip, berat loh. Takut Belum. pencet tuh kaget. Jangan kena proyektor nanti mati ya. Ada tahu saya dapat kerja. Nah. Udah bisa? Udah, Nah, coba. silakan. Nah. Oh. Nah, gitu ya. Jadi dia fungsinya ini Mau coba. gerinda buat menghaluskan benda ya yang kasar. Kan karena ini kasar medianya. Gitu. Coba, Pak. Ya, itu. Awas, Mon. Pegang ya. Ini sekali atau pelan-pelan? Pelan-pelan aja, jangan kenceng-kenceng, nggak usah terlalu kuat, nggak usah terlalu kuat. Hei, jangan dicabut. Dicopot. Nah. Gak nyala ya? Nah, tuh ya. Jadi buat menghaluskan pada permukaan yang kasar, bisa dari sini ya. Ya. Nah, ya. Lompat itunya. Pasin ya. Nah, udah bisa dipaku, baut. Nah, Gimana megangnya? ya. Jangan gitu. Nah. Berarti ini fungsinya sama aja yang bentukannya cuma Sama, fungsi anak ininya berbeda-beda. Ada yang buat memaku mur, membolongin, ada namanya buat menghaluskan medianya. Tuh, itu. Mana? Itu biasanya buat di tembok buat ngelubangin. Buat ngelubangin, bolongin tembok. Kita mau masukin namanya baut. Ya, silakan. Oh gini. Iya, begitu ya. Jadi ini buat anak bor ini buat menghaluskan benda. Iya, kan menghaluskan. Gitu. Ya? Ah, pegang lah. Ya pegang lah, pegang. Udah di sini. Tuh. Ya. Nah. Ya. Oh. Udah terpaku. Ah, ya benar. Terus. Nah. Dia nggak bergerak lagi kan kalau sudah masuk. Nah. Oh. Ya. Oh. Nggak apa-apa sambil digoyang-goyang. Nah, pelan-pelan aja. Nah, pelan-pelan aja. Buat bantuan. Nah. Oh. Nah. Serius bisa. Belajar ya. Ini mau nyobain. Coba. Ya, mana mau dicolok? Coba sini. Sini. Kenapa? Nggak ada. Sini masih ada. Nih masih ada. Masih ada. Udah dipasang? Udah. Ya, mana medianya? Ya. Itu medianya. Ya, pegang aja. Mas, banyak mau gantian. Nah, sini coba diajarin. Nah, coba. Ah. Oh. Ya. Mau, jangan bilang nggak mau.
Kencenginnya pakai mata kuncinya itu ya, buat kencengin. Ngegas motor. Ya, terus. Laki-lakinya. Paham kan? Ya, ya, ya. Ya, udah tahu kan kuncinya. Kalau misalnya mau ganti gitu boleh gitu. Nah, kalau mau ganti ini dicopot pakai tadi mata kuncinya. Mata kuncinya. Copot dulu. Nah, apapun harus dicopot. Oh. Ingin mengganti skrup atau mata bor lainnya harus dicabut dulu aliran listriknya ya. Harus dicabut dulu. Sudah tahu tekniknya? Ya, didapatkan tekniknya. Oh, nah. Oh. Mbaknya udah bisa, ayo mbaknya silakan. Tuh, ya. Gak usah takut tuh. Masih 15 menit lagi ya. 15 menit lagi. Setelah itu kita akan presentasi ya. Kalau sudah selesai prakteknya kita presentasi. Ya. Tuh. Ah, benar. Gak apa-apa, sambil namanya juga praktek. Dan bapaknya mau nyoba. Mau coba dong. Ini namanya buat menghaluskan gerinda ya, alat permukaan. Pasang lagi kalau sudah itu tanam lah. Medianya ada nggak? Gitu deh. Nah, tuh udah mulai ya, terus. Nah, tuh, sambil betul. Ya, begitu ya. Prinsip kerjanya. Nah. Enggak. Nih, sini. Oke. Waktu. Nah, nih gantian. Nih, coba nih. Nih. Nah, tuh, di situ. Gantian tuh. Dapat kan prinsip kerjanya, dapat kan? Ya. Ah? Udah nggak apa-apa, asal pelan-pelan. Nah, sama. Colokin. Nah. Ini apa sih? Ini apa sih kipasnya? Nah, kipas jangan. Nggak masuk ya? Ah, dah masuk. Tuh. Nah. Itu juga dipegang biar nggak terlepas. Nah, ada megang ya, ada megang temennya saling bekerja sama. Nah, oh, nah, tambahan pasin.
Sama, asal dicabut dulu, diganti, diputar, ganti ini. Nah itu, gantinya ke meja. Cabut dulu, nah baru dilepas biar aman dari namanya listrik. Ya. Nah, terus pelan-pelan aja. Nah, kalau sudah pas dia biasanya enak nggak kemana-mana. Nah, terus, nah, terus, nah. Itu ada 5 tembakan. Jangan loh, mata bola. Ya menjauh lah. Agak lebih didorong ya. Ya, ya. Terus ya, itu udah mulai kelihatan. Sabar. Ada apa? Bajaringan. Bajaringan. Iya, bajaringan cuma 2 malahnya. Bajaringan cuma 2. Nah, terus. Ya. Bener, bagus ya. Tuh, bener, tuh. Nah. Gak apa-apa, ayo. Emang kalau belum pernah biasa agak capek, ya kan? Agak capek. Kan belum, nanti. Nah, terus. Terus. Emang kalau belum terbiasa mungkin agak capek. Itu udah mulai kok, udah mulai mulu. Nah, harus sabar, pas jangan goyang-goyang. Nah, terus. Nah. Ini sudah bisa. Oh ya, nah, bisa kan? Tahu caranya? Ya. Nah. Sambil dipegang, dicopot. Nah. Nah, begitu caranya ya. Jangan lupa EKPD-nya sambil dikerjain EKPD-nya. EKPD-nya sambil dikerjain. Yo, nanti kan dimaju presentasi. Terus. Nah, terus. EKPD-nya jangan lupa dikerjakan. Ini dulu masukin. Ya, masukin ke sesuai tempatnya. Sesuai tempatnya. Tadi sesuai tempatnya. Ya, dicopot dulu. Nah. Ini. Ya. Nah. Oh. Terus, nah itu terus, jangan berhenti, terus. Nah, sambil ditekan. Terus. Oke. Kopinya
Silakan duduk. Ya. Kita akan present. Taruh. Bawa ke tempat masing-masing. Alatnya masing-masing. Bawa ke masing-masing. Awas. Bawa masing-masing. Ya, siap. Oh. Nah. Nih, taruh. Ah. Dua menit lagi kita presentasi ya. Beresin dulu. Beresin dulu. Kenapa? Anak kunci. Nih kertas. Bereskan alat kerjanya dulu, baru kita untuk beberapa kelompok mempresentasikan. Bereskan alat kerjanya dulu, biar aman, tidak adanya masih kontak listrik, ya. Tuh. Sebelumnya udah pernah pakai gunain bor belum tadinya? Nah, tuh kan. Tuh. Tadinya Pak Guru pengennya mau ampere meter juga. Pasin buat waktu aja. Ya pokoknya di meja bersih dari alat kerja yang sudah kita praktekkan. Nah sini ya, taruh sini dulu. Siap. Nah. Nama kelompoknya berupa alat-alat dari tadi ya, udah kan dikasih tahu ya. Silakan, namanya apa silakan. Nah, dibersihkan dulu supaya rapi mejanya dari alat kerja kita. Nah, nggak apa-apa ya. Tuh, sip. Nah. Sip. Nanti ada dua kelompok yang akan presentasikan. Silakan dari Mbak Putri nanti. Satu lagi dari Masnya. Kelompok apa? Yang akan maju? Nah, taruh sini. Nah, sip. Ya bersih kan enak tuh. Sudah dibereskan? Ya. Kalau sudah dibereskan, sekarang kita ke berikutnya adalah presentasi. Nah, dari mana yang presentasi di LKPD tersebut? Apakah sudah dikerjakan? Nah, silakan. Pertama dari kelompok apa? Kunci Inggris. Silakan, Mbak Putri. Maju. Semua kelompoknya maju. Iya. Maju. Yang lain perhatikan, nanti boleh ada tanya jawab.
Ya. Nanti jawabannya. Iya, yang itu. Ini yang ini nih, ini dua. Ini yang buat tanyain temennya nih. Ini presentasi. Ini jawaban kalian. Ini yang nanti ada pertanyaan dari teman. Gitu ya. Terus silakan salah satu ada yang pakai Kamu lupa. Aduh, gimana? Emang udah. Jangan. Oke. Temenmu dari kelompok apa tadi? Kunci Inggris. Nah, dari hasil LKPD tersebut. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke? Silakan kelompok kunci Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kunci Inggris ingin mempresentasikan dari kerja praktek kami lakukan. Pertama, ada media yang bisa digunakan oleh bor, yaitu baja ringan, kayu, dan tembok. Dari video tersebut ada 3 jenis baut yang digunakan pada alat bor selain mata bor, diantaranya sekrup, rivet, dan baut roving. Kami dari kelompok kunci Inggris akan mempresentasikan dari hasil praktek diskusi yang kami kerjakan, di mana kita kelompok sangat tahu jelas bagaimana benar-benar menggunakan suatu alat kerja bor itu sendiri, dari cara memegang bor yang benar sampai membuatnya di bidang kerja baja ringan tersebut. Media yang bisa digunakan oleh alat bor yaitu pembuatan lemari, memasang engsel pada daun pintu atau jendela. Jenis baut ada 3 buah, diantaranya sekrup, paku rivet, dan baut roving. Di sini kita akan memberi soal yang membuka sesi tanya jawab. Siapa tadi dari kelompok namanya kunci Inggris sudah memaparkan dari hasil kerjanya. Yang lain ada yang mau bertanya kah ke kelompok kunci Inggris? Silakan. Ya. Oke, Mas, silakan dulu. Berdiri. Silakan. Dari kelompok apa? Dari kelompok Impact. Nah, silakan kelompok Impact. Yang saya ingin tanyakan ke kelompok kunci Inggris, apabila kita memasangkan suatu mata bor atau baut di kepala bor tersebut, jika terpasang di kunci incang, apakah benar atau salah? Sudah baik, Pak. Oh, itu aja. Oke, siap. Silakan kunci Inggris menjawabnya. pertanyaan dari Jawabannya, jika mata bor atau baut terpasang di kepala bor tidak terkunci rapat atau kencang, jika terpasang dengan kendor, mata bor atau bautnya dari kepala bor akan terjadi lepas dan terpental, bisa mencelakai pada badan kita atau terkena orang lain yang ada di dekat kita. Oke, sudah? Oke, silakan. Satu lagi pertanyaan. Boleh. Dari kelompok apa? Kami dari kelompok Tangguaya. Tangguaya. Bisa tanya mengenai dari masing-masing skop itu, apa saja yang paling tepat digunakan medianya? Nah, apa saja dari masing-masing skrup Izin tadi? menjawab, jawabannya baut roving digunakan pada media baja ringan kanal C, baja ringan hollow. Paku rivet digunakan pada media balok dan kayu. Sekrup digunakan hollow baja ringan. Oke, sudah? Oke, silakan. Ada mau lagi? Cukup? Oke, silakan. Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Dari kelompok kunci Inggris. Silakan yang ingin maju satu kelompok lagi. Silakan, siapa yang ingin maju satu kelompok? Ayo, satu kelompok lagi maju.
Mbaknya mau? Ya, silakan. Maju. Nah, ayo maju. Ya. Pakai ini. Ya. Perkenalkan dari kelompok apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gerinda ingin mempresentasikan lembar kerja. Kami mempresentasikan dari kerja praktek kami lakukan dari kelompok Gerinda yang diberikan oleh Pak Gesang. Sudah memahami jenis bagaimana cara menggunakan suatu alat kerja bor itu sendiri yang benar dari referensi video Pak Gesang, arahan diberikan. Media yang bisa digunakan oleh alat bor yaitu baja ringan, kayu, dan tembok. Dari video tersebut ada 3 baut yang digunakan pada alat bor. Selain mata bor, diantaranya skrup, rivet, dan baut roving. Nah, terus Kami dari kelompok Gerindra akan mempresentasikan dari hasil praktek diskusi yang kami kerjakan, di mana kita kelompok sangat tahu jelas bagaimana benar-benar menggunakan suatu alat kerja bor itu sendiri, dari cara memegang bor yang benar sampai membautnya di bidang kerja jaringan tersebut. oke. Media yang bisa digunakan oleh alat bor yaitu: 1. Pembuatan lemari, memasang engsel pada daun pintu atau jendela. Ya. Jenis baut ada 3 buah, diantaranya skrup, paku rivet, dan baut roving. Oke. Sudah cukup? Oke, akhirin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih. Nah, tadi di mana kita sudah namanya mengenal dari bahan alat kerja itu sendiri, dan kita mempraktekkan dalam hal penggunaannya bagaimana sudah kalian lakukan, dan tadi hasilnya sudah kita presentasikan dari beberapa kelompok yang sudah maju ke depan. Di antaranya tadi dari kelompok namanya apa? Kunci Inggris dan Gerinda, dari Gerinda. Dari Gerinda. Nah, untuk itu pada pelajaran hari ini materi tentang mengenal alat dan penggunaan dari alat kerja kelistrikan itu sendiri, apakah ada yang ingin mau ditanyakan atau refleksi bagi kalian? Silakan 1 orang saja, mau kakak, mau mas atau mbak, maju ke depan dari yang tadi kalian sudah lakukan praktek. Salah satu aja, silakan refleksi bagi kalian. 1 aja, silakan. Boleh tentang tadi gimana penggunaan bornya gitu ya. Silakan maju ke depan nih, pakai ininya. Saya sangat senang atau apa. Silakan, atau mbaknya mau? Mbak Putri, silakan Mbak Putri. Boleh, silakan. Sini, pakai. Nah, Perkenalkan diri dulu.
Ya, boleh perkenalkan diri, silakan. Perkenalkan, nama saya Dimas Rifki Aredi Putra dari kelompok Impact. Dari kelompok Impact. Hasil Saya refleksi tadi. akan berefleksi kegiatan hari ini, yaitu kami lebih mengenal jenis-jenis perkakas yang ada di dunia kerja, lalu mengerti bagaimana cara penggunaan bor listrik, macam-macam bor listrik, serta baut-baut yang ada di bor listrik. Dan tak kalah juga mengerti bagaimana cara penggunaan perkakas yang baik dan benar agar tidak salah digunakan. Udah, Pak. Itu ya, terima kasih. Yaitu hasil refleksi yang didapat pada hari ini, yang dimana udah diutarain oleh teman kalian. Apakah puas tadi dalam hal melakukan praktek? Sudah bisa paham tentang penggunaannya? Takut tidak? Enggak kan? Sedikit ya. Jadi kalau pengerjaannya dengan aman, nggak usah takut. Karena apa? Kalau kita sudah aman, insya Allah tidak akan terjadi pada diri kita. Itu ya. Oke. Kita akhirin untuk materi pada hari ini. Kita sebelum itu akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas. Maju ke depan, Hadis. Silakan untuk memimpin doa penutup. Duduk siap. Kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Bismillah. Berdoa selesai, memberi salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu materi selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sama-sama. Oke.